Agenda pengadaan kapal perang tipe fregat oleh Kementerian Pertahanan belum berhenti. Setelah pada 4 Juni 2021, kementerian ini menandatangani kontrak akuisisi 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat kelas Mistral dengan perkiraan kontrak 5 miliar US dollar. Medan Merdeka Barat tengah melirik fregat kelas 30 FFM asal negeri Matahari Terbit. Fregat buatan Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsui E&S Shipbuilding memang telah ditawarkan kepada Indonesia, walaupun hingga kini detail spesifikasi teknisnya belum tersedia atau minimal belum dibuka kepada publik. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang secara resmi mendapatkan penawaran penjualan fregat dari Jepang karena selama ini Tokyo hanya mengekspor kapal patroli bekas Japan Coast Guard dengan ukuran kecil kepada beberapa negara Asia Tenggara untuk kepentingan keamanan maritim. Untuk dapat mewujudkan aspirasi membeli fregat dengan displacement 5.500 ton ini, Indonesia mempunyai beberapa pekerjaan rumah. Di antaranya adalah memastikan bahwa Kementerian Keuangan mengalokasikan pinjaman luar negeri bagi fregat kelas 30 FFM. PLN bagi fregat kelas 30 FFM dapat dialokasikan apabila daftar rencana kebutuhan terhadap fregat ini telah masuk dalam Blue Book Bappenas. Untuk selanjutnya dimasukkan dalam Green Book oleh Bappenas sebagai usulan program prioritas kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan sumber pembiayaan. Hingga kini rencana pengadaan fregat yang dilengkapi dengan sistem pendorong jenis combined diesel and gas ini belum secara resmi masuk dalam Blue Book Bappenas, serupa dengan rencana pembelian 36 Rafale, 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat kelas Mistral. Apabila Tokyo mendapatkan kontrak untuk akuisisi fregat kelas 30 FFM dari Jakarta, ini akan menjadi ekspor major weapon system pertama Jepang ke pasar internasional setelah negeri yang pernah dipimpin oleh Yasuhiro Nakasone melonggarkan aturan ekspor senjata beberapa tahun yang lalu. Lalu kira-kira berapa harga total fregat yang memiliki panjang 132,5 meter dengan lebar 16,3 meter ini? Menurut data yang tersedia, Indonesia membutuhkan PLN sekitar 3 miliar US dollar untuk membawa pulang 6 unit fregat yang di Jepang diawaki oleh 90 ABK ini. Nilai tersebut sudah termasuk full mission system, dengan kata lain harga per unit fregat 30 FFM sedikit lebih murah dibandingkan fregat kelas Frame buatan Fincantieri. Pekerjaan rumah lainnya adalah tentang kemampuan Kementerian Pertahanan mendapatkan offset dari rencana pembelian fregat yang di Jepang diproyeksikan untuk menggantikan fregat kelas Abukuma. Apakah Indonesia akan mendapatkan offset seperti pembuatan modul kapal perang atau integrasi sistem? Ataukah Indonesia hanya akan mendapatkan kandungan lokal seperti man hours atau perakitan fregat di galangan Indonesia? Secara umum, nilai ekonomis offset jauh lebih besar daripada kandungan lokal, begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia hendaknya tidak lupa pengalaman pengadaan fregat kelas Sigma yang hanya memiliki panjang 105 meter dari Belanda. Dalam program tersebut, keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Indonesia tidak besar dan tidak berimbang dengan masa okupasi galangan kapal Indonesia. Meskipun ada beberapa modul yang diproduksi di Indonesia, namun nilainya tidak besar. Sedangkan dari nilai peningkatan kualitas sumber daya manusia, nampaknya tidak ada peningkatan yang signifikan meskipun satu kapal dibangun di Surabaya. Rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli fregat kelas 30 FFM pada dasarnya patut dihargai karena seperti rencana pengadaan fregat kelas Frame, kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini berani membeli fregat yang mampu beroperasi ocean going sekaligus tidak terkunci dengan fregat yang panjangnya hanya 105 meter dari Damen. Namun agar fregat kelas Frame dan kelas 30 FFM benar-benar dapat didatangkan ke tanah air, Kementerian Pertahanan harus dapat meyakinkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mendukung dari aspek pendanaan program tersebut. Pengadaan fregat kelas 30 FFM akan memiliki nilai tambah bagi Indonesia apabila Kementerian Pertahanan mampu mendapatkan offset dari akuisisi fregat yang mampu menebar ranjau ini.